Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi kami. Di sini saya Nisa Salsabila Mukoginta selaku pemateri utama akan menjelaskan tentang teori intelijensi klasik. Nah, yang pertama itu ada dari Charles Spearman. Ia mengatakan bahwa intelijensi adalah satu hal dan ia menyebut karakteristik ini sebagai J atau General Intelligency. Nah, ia berpendapat bahwa ia mempresentasikan kemampuan intelektual seseorang secara keseluruhan. Selanjutnya ada dari Louis Thurston. Ia mengatakan bahwa intelijensi adalah banyak hal. Ia adalah penentang pertama dan yang paling kuat dari teori Spearman. Nah, ia mengatakan bahwa kalau Anda tahu seberapa mampu seseorang dianggap dalam satu hal, maka Anda tidak dapat memprediksikan dengan yakin kemampuan orang itu dalam hal yang lain. Nah, selanjutnya saya akan lanjut pada materi teori intelijensi yang lebih kontemporer. Di sini yang pertama itu ada James Kettle yang mengusulkan dua intelijensi yang terpisah. Yang pertama itu intelijensi fluida atau intelijensi yang berubah-ubah. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk bernalar ketika ia dihadapkan pada masalah yang baru. Sedangkan intelijensi klasik adalah sekumpulan pengetahuan seseorang sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Selanjutnya ada John Carroll. Ia mengajukan 3 teori strata intelijensi. Ini beroperasi di 3 tingkat. Yang pertama itu G tunggal di puncak paling atas, selanjutnya 8 faktor luas, dan yang di bawah adalah lebih dari 60 kemampuan yang spesifik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi materi selanjutnya itu skala intelijensi Stanford-Binet. Skala ini diterapkan secara tatap muka dan menerapkan model intelijensi hierarki yang outputnya itu adalah IQ. Dalam skala ini memiliki 5 faktor. Yang pertama, penalaran fluida untuk kemampuan mengatasi masalah baru. Yang kedua, pengetahuan, yaitu informasi umum yang diakumulasikan dari waktu ke waktu melalui pengalaman personal kita. Yang ketiga, penalaran kuantitatif, itu kemampuan untuk memecahkan soal-soal numerik atau angka. Yang keempat, penalaran visual spasial, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi yang disajikan secara visual. Dan yang terakhir, indeks kecepatan proses, itu kemampuan kita sebagaimana kita memproses informasi sederhana dengan cepat dan akurat. Lalu ada tes intelijensi lain, yaitu isu. Yang selanjutnya adalah tes intelijensi lain, isu keadilan budaya. Tes intelijensi itu bahasanya universal dan tidak terbatas, dan tidak mengharuskan kita untuk memiliki pemahaman bahasa yang sama dengan orang yang memberikan kita tes. Maka dari itu diciptakanlah tes unit untuk mengatasi perbedaan ini. Tes unit itu adalah intelijensi nonverbal universal yang diadministrasikan secara tatap muka dan perorangan. Di tes ini ada 2 tingkatan, yang masing-masing di dalamnya ada 3 subtes. Yang tingkatan pertama adalah tingkatan ingatan, yaitu ingatan objek. Kita disuruh melihat objek visual selama 5 detik, dan setelah itu kita mengidentifikasi objek-objek tersebut. Terus yang kedua, ingatan spasial, yaitu kita mengingat penempatan kepingan berwarna pada tabel 3x3 dan 4x4. Yang ketiga, ingatan simbolik, yaitu kita mengingat dan membuat lagi rangkaian simbol yang disajikan secara visual. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan penalaran. Yang pertama, rancangan kubus. Kita peserta tes itu menata balok-balok yang berwarna menjadi desain 3 dimensi tertentu. Yang kedua, labirin. Kita menyelesaikan teka-teki labirin tradisional. Yang ketiga, penalaran analogis. Kita menyelesaikan soal-soal analogi yang disajikan secara visual, bukan secara verbal. Selanjutnya adalah prestasi versus intelijensi. Intelijensi itu adalah kapasitas kognitif yang kita miliki atau yang dapat kita capai secara intelektual, sedangkan prestasi itu adalah apa yang telah kita capai. Psikolog bidang klinis itu bilang kalau IQ dapat memprediksi prestasi seseorang. Artinya jika kita tahu IQ seseorang, maka kita akan menganggap bahwa
IQ orang tersebut pasti sesuai dengan prestasi-prestasinya, tapi kenyataannya itu ada yang tidak sesuai juga antara IQ dan prestasi. Ini yang dinamakan academic overachiever. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada diagnosis disabilitas belajar. Maksudnya disabilitas ini lebih dikhususkan pada kekurangan kognitif intelektual. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tes neuropsikologis. Di mana tes neuropsikologis itu tes yang mempresentasikan sebuah bidang penilaian terspesialisasi di dalam psikologi klinis. Di mana tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur fungsi kognitif atau gangguan otak dan komponen atau struktur spesifiknya. Nah, di mana salah satu dari tes ini yaitu baterai neuropsikologis Hastil rentan atau disingkat menjadi HRB, di mana tes ini adalah tes yang cocok untuk klien yang berusia 15 tahun ke atas. Tes ini juga tes yang menyeluruh dan agak panjang. Di mana maksud dari tes ini yaitu untuk mengidentifikasi orang-orang dengan kerusakan otak dan sejauh mungkin memberikan informasi rinci atau hipotesis tentang kerusakan otak yang teridentifikasi. Nah, selanjutnya yaitu baterai neuropsikologis Laurea Nebraska atau disingkat menjadi LNNB, di mana sama dengan HRB yang menjadi salah satu tes neuropsikologis. Tes ini tes yang cenderung pendek, di mana tes ini yaitu tes yang meningkatkan terhadap data dan komentar yang bersifat kualitatif. Nah, di mana tes ini tes yang menyandarkan pada komentar kualitatif tertulis dari pemeriksa tentang proses tesnya, di mana tes ini, komentar ini mengidentifikasi, mendeskripsikan apa yang diamati pemeriksa tentang klien. Misalnya, masalah dalam memahami tes, seperti kebingungan dan perhatian yang kurang, serta bagaimana dan mengapa klien melewati item-item tersebut. Nah, selain dua itu terdapat juga beberapa tes neuropsikologis, yaitu tes visual motorik Bender Gestalt edisi kedua, tes fitur kompleks oriented, serta baterai berulang untuk asesmen status neuropsikologis. Nah, selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai tes kepribadian objektif, di mana tes ini yaitu tes yang menggunakan kuesioner yang dikerjakan dengan pensil dan kertas. Nah, di mana di dalam tesnya yaitu terdapat pernyataan singkat dan langsung serta opsi-opsi jawaban benar atau salah atau pilihan ganda. Nah, salah satu tes dari kepribadian objektif yaitu inventory kepribadian multifase Minnesota 2 atau disingkat menjadi MMPI 2. Nah, di mana tes ini tes yang di dalam item-itemnya mencangkup berbagai macam sikap, perilaku, serta perasaan. Nah, di mana tes ini fungsinya yaitu untuk menilai kehadiran kepribadian sikap yang rentan terhadap kecanduan. Nah, selanjutnya yaitu inventory kepribadian multifase Minnesota dewasa atau disingkat menjadi MMPID. Di mana tes ini tes yang dirancang untuk klien yang berumur 14 sampai 18 tahun. Nah, tes ini yaitu tes yang menargetkan masalah lazim bagi remaja seperti masalah sekolah, keluarga, penggunaan narkoba, serta hubungan dengan teman sebayanya. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu tes inventory multiaxial klinis milion 3 atau disingkat menjadi MCMI 3. Nah, tes ini memiliki 3 skala berkaitan dengan gangguan kepribadian, yaitu tes yang menggunakan format lapor diri,
pensil dan kertas yang terdapat jawaban benar dan salah. Sekian dari saya, terima kasih. Menjelaskan mengenai tes kepribadian objektif yang dimana inventory kepribadian multiface Minnesota 2 atau disingkat jadi MMPI 2 yang menggunakan kuesioner yang dikerjakan dengan pensil dan kertas. Ada juga pernyataan singkat yang berlangsung dengan opsi-opsi jawaban benar maupun salah ataupun pilihan ganda. Selain itu ada item-item yang mencakupi berbagai macam perilaku, perasaan, dan sikap. Ada juga digunakan untuk menilai kehadiran kepribadian sifat yang rentan terhadap kecanduan. Selanjutnya itu ada inventory kepribadian multiface Minnesota dewasa atau disingkat jadi MMPID yang disebut inventory multiaxial klinis milion 3 atau MCMI 3. Ini yang dirancang bagi klien yang berumur 14-18 tahun. Juga menargetkan masalah lazim bagi remaja seperti sekolah, keluarga, penggunaan narkoba, dan hubungan sebagai teman sebayanya. Selain itu ada 3 skala yang berkaitan dengan gangguan kepribadian. Satu diantaranya inventory kepribadian neo revisi, inventory psikologis California 3, ada juga inventory depresi back 2. Nah, selain itu ada tes kepribadian proaktif yang dimana menggunakan metode bercak tinta Rorschach. Ini untuk memahami isi persepsi klien dengan bercak tinta. Tes persepsi tematik. TIT itu menampilkan adegan-adegan interpersonal, bukan bercak tinta. Dan tugas klien itu mengarang cerita yang ada di dalam kartu, adegan yang ada di dalam kartu. Terus mereka juga mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam adegan itu sendiri dan mempertimbangkan juga adegan yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Nah, TIT itu terdiri dari 31 kartu. Namun, psikolog biasa menggunakan 10 kartu kepada kliennya. Metode asesmen perilaku. Ada 2, yaitu observasi perilaku dan observasi natural. Observasi perilaku itu mencatat kejadian-kejadian yang terjadi sebelum dan setelah perilaku target. Nah, kalau natural itu mengambil sampel masalahnya itu langsung di tempat masalahnya sendiri, kayak di rumah, sekolah, tempat kerja, dan lain-lain. Yaitu tes melengkapi kalimat. Stimulusnya itu berupa berawal kalimat, lalu klien menciptakan atau membentuk cerita menurut pemahamannya sendiri atau melengkapi kalimat menurut apa yang dia pikirkan dan menjadi penutup. Tujuannya itu untuk mengetahui kepribadian klien melalui cerita yang dia ciptakan. Nah, pertama kali itu dipublikasikan pada tahun 1950. Mencakup 40 induk dan mengacu pada beragam aspek kehidupan klien. Nah, yang tes melengkapi kalimat itu yang paling populer itu RIASB atau kalimat tidak lengkap Rotter. Selanjutnya itu asesmen perilaku adalah sebuah pendekatan yang unik, bersifat empiris, memanfaatkan penggunaan yang valid dan sensitif tentang perilaku manusia, peristiwa kontemporer yang didefinisikan dengan baik untuk menangkap interaksi perilaku di lingkungan. Di dalam asesmen perilaku, nah sekarang tuh sudah banyak program software yang digunakan untuk mencatat banyak variabel, membuat grafik, atau menganalisis statistik yang dapat menghemat waktu. Nah, sebagai tambahan juga dapat mengingatkan kebutuhan klien atau
kepatuhan klien terhadap pemantauan dirinya sendiri begitu.